Pernah ngerasa ada yang kurang dari tampilan ruangan? Padahal furnitur di rumah tuh udah oke semua. Bisa jadi masalahnya ada di pencahayaan. Karena dengan lampu yang tepat, suasana ruangan bisa berubah total. Dari yang biasa aja jadi jauh lebih estetik dan berkelas. Nah, kali ini Pongki bawa smart wall light yang siap bikin ambience ruangan naik level. Tapi, sebagus apa hasil pencahayaannya? Fitur-fiturnya dan apakah layak gitu dipasang di rumah? Daripada penasaran, langsung aja kita bedah. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pongki. Dan kali ini Pongki kedatangan smart wall light dari Bardi, yaitu Bardi XOP Smart NFC Wall Light. Lampu dinding pintar yang bisa bikin suasana ruangan jadi lebih estetik dengan berbagai pilihan warna dan efek cahaya. Selain itu, masih banyak fitur dan pengalaman pemakaian yang bisa kita bahas. Jadi, langsung aja kita bedah. Untuk urusan kemasan, Bardi pakai box berbahan karton berlapis laminasi glossy. Dipadukan warna khas Bardi, yaitu warna Tosca dan warna putih. Secara detail kemasannya tergolong rapih dan estetik. Tampilannya juga nggak terlalu rame guys. Hanya menampilkan ilustrasi produk, logo-logo Bardi, serta beberapa logo fitur third party. Nggak banyak tulisan sehingga tampilannya jadi lebih clean dan enak dilihat. Dan pas dibuka, isi kemasannya terdapat 6 buah panel lampu lurus, 2 buah panel lampu siku, 8 buah konektor atau sambungan antar panel, 1 buah adaptor listrik dengan kabel DC male sepanjang 150 cm, 1 buah kabel DC female untuk menghubungkan adaptor ke panel lampu sepanjang 125 cm yang sudah disertakan remote control, serta 1 buah manual book. Jadi secara kelengkapan udah tergolong esensial. Semua perlengkapan utama untuk pemasangan udah tersedia di dalam box. Jadi tinggal dirakit dan langsung dipasang. Apalagi di setiap panel dan konektor juga udah dilengkapi sama yang namanya lem perekat bawaan, yang bikin produk ini bisa dipasang di tembok atau di belakang monitor kalian. Secara desain, produk ini punya panel lampu berbentuk balok memanjang dengan diffuser berwarna putih transparan di bagian depan agar cahaya bisa tersebar lebih merata. Tampilannya sendiri bisa dibilang simple dan elegan tanpa banyak ornamen gitu ya kalau kita sama-sama lihat. Justru bagian bawah jadi bagian yang paling rame. Karena di sini terdapat informasi spesifikasi produk. Sementara di kedua ujung panelnya di sini guys, ini terdapat masing-masing 2 buah pogo pin untuk menghubungkan antar panel, lengkap dengan tanda arah gitu ya sebagai panduan pemasangan. Nah, bagian ini wajib diperhatikan juga guys, karena kalau arah sambungannya sampai kebalik, panel lampunya nggak akan nyala gitu ya. Selain panel lurus, Bardi juga udah menyertakan panel siku 90 derajat untuk memudahkan teman-teman membuat pola yang berbelok tanpa memutus rangkaian lampunya. Sementara untuk materialnya, seluruh panel ini menggunakan bahan plastik yang terasa ringan namun tetap kokoh gitu ya saat dipegang. Nah, panel lurus ini memiliki dimensi 32 x 2 cm dengan ketebalan ada di 2,6 cm dengan bobotnya itu sekitar 107 gram guys. Sedangkan panel sikunya ini berukuran 10,5 x 3 cm dengan ketebalan yang sama yaitu 2,6 cm dan bobotnya sekitar 31 gram. Lebih lanjut, untuk menyambungkan antar panel, Bardi menyediakan konektor di dalam paket penjualannya. Konektor ini berbahan plastik juga guys, berwarna putih dengan ukuran sekitar 2,5 x 1,8 dengan ketebalan di 1 cm. Serta udah dilengkapi konektor listrik dan lem perekat. Menariknya, di bagian atas konektor juga terdapat penanda VCC, GND, dan DI atau data in, dan DO atau data out. Penanda ini berfungsi sebagai jalur distribusi daya dan sinyal antar panel, sehingga pemasangannya harus mengikuti arah yang benar agar seluruh panel dapat berkomunikasi dan menyala secara sinkron guys. Cuma catatannya paling jangan mengandalkan konektor ini buat menopang beban seluruh panel. Fungsinya emang lebih sebagai penghubung antar panel aja guys, bukan sebagai penyangga utama. Jadi pastikan setiap panel tetap menempel dengan perekatnya supaya hasil pemasangannya
jadi lebih kokoh. Nah, kalau seluruh panel lurus, panel siku, dan konektor udah dirangkai sesuai susunannya, hasil akhirnya akan membentuk pola menyerupai huruf U besar atau seperti lengkungan pelangi. Bentuk inilah yang nantinya dipasang di dinding sebagai dekorasi sekaligus sumber pencahayaan. Terakhir, kita akan bahas di bagian remote-nya. Sayangnya produk ini masih menggunakan remote yang menyatu dengan kabel power. Jadi posisinya akan selalu menggantung di dekat kabel dan jadi lebih ribet aja gitu ya. Untuk warnanya sendiri, remote ini full warna putih guys. Mengikuti warna kabelnya dan isi dari tombolnya ada tombol power, tombol switch mode, dan tombol untuk music mode. Udah puas bahas desain, langsung aja kita praktekin penggunaannya. Yang mana untuk proses pemasangannya sebenarnya cukup simpel. Tinggal tentuin aja mau dipasang di mana. Bisa di dinding belakang monitor atau di belakang TV juga bisa. Kalau Pongki sendiri, karena lampu ini bakal dipakai untuk setup PC, Pongki pilih pemasangannya langsung di dinding belakang monitor supaya efek pencahayaannya lebih maksimal dan meja setup jadi terlihat lebih rapi. Kalau titik pemasangannya udah ditentukan, langsung aja tempel panel satu persatu sambil disambungkan menggunakan konektor sesuai arah panah yang ada. Pastikan setiap sambungannya terpasang dengan benar, lalu letakkan panel bertuliskan last one di posisi paling akhir sebagai penutup rangkaian. Setelah semuanya terpasang, tinggal sambungkan kabel power ke panel utama, lalu hubungkan ke adaptor listrik. Nah, untuk urusan daya dari produk ini, adaptornya bisa memberikan daya maksimal di 18 watt. Sedangkan untuk masing-masing panelnya, pas kita tes membutuhkan daya 3 watt untuk panel lurus dan 1 watt untuk panel siku. Selanjutnya, kalau udah semua kesambung, produk ini bakal langsung bisa menyala. Cuma sayangnya, pas kita udah coba nyalain, ada satu lampu yang nggak bisa menyala guys. Nah, untuk menyalakan dan kontrol navigasi produk ini, maka kita bisa pakai remote yang udah jadi satu sama kabel powernya. Namun, kalau emang pengen skenario yang lebih lengkap, produk ini bisa diakses juga lewat aplikasi Bardi Smart Home yang tersedia di Android maupun iOS. Menariknya, proses pairing sebenarnya bisa dilakukan lewat NFC ataupun Wi-Fi. Tapi, Pongki sempat coba pairing lewat NFC. Sayangnya belum berhasil guys. Setelah NFC dipindai, memang muncul sebuah link, tapi saat dibuka malah error. Kemungkinan karena produk ini udah cukup lama, jadi halaman yang dituju udah nggak aktif lagi. Jadi video kali ini, Pongki langsung lanjut pairing menggunakan Wi-Fi aja guys. Setelah masuk ke aplikasinya, langsung aja kita press 5 detik untuk masuk ke mode pairing yang ditandai dengan lampu putih berkedip. Selanjutnya, balik ke aplikasi, pilih Add Device, masuk ke kategori Lighting, lalu pilih Bardi Smart NFC Wall Light. Tinggal pilih jaringan Wi-Fi, masukin password, lalu tunggu beberapa saat sampai proses pairing selesai. Lebih lanjut, kalau udah terhubung, lampunya akan berhenti berkedip dan seluruh fitur lampunya bisa langsung dikendalikan lewat aplikasi. Teman-teman bisa mengatur tingkat kecerahan, timer, warna, hingga berbagai efek pencahayaan. Pilihan modenya juga beragam, mulai dari static, dynamic, dan music. Lengkap dengan banyak preset warna. Jadi kalau masih kurang, ada juga mode DIY yang memungkinkan teman-teman membuat kombinasi warna dan efek sendiri. Seperti gradient, jump, breathe, flashing, hingga flowing water. Menariknya lagi, lampu ini juga udah mendukung Amazon Alexa dan Google Assistant. Di sini Pongki coba sambungan ke Google Assistant dan ternyata tinggal kasih perintah suara aja, lampunya langsung bisa nyala, mati, ganti warna, atau menjalankan perintah lainnya. Jadi kalau lagi mager buka aplikasi atau HP lagi nggak di dekat kita, tinggal ngomong aja dan lampunya langsung nurut. Overall, menurut pendapat pribadi Pongki, Bardi XOP Smart NFC Wall Light ini masih jadi pilihan yang menarik buat teman-teman yang pengen bikin setup PC, kamar, atau ruangan kerja jadi lebih estetik tanpa perlu ribet. Instalasinya relatif mudah, pilihan warna dan efek cahayanya lengkap, kontrolnya juga fleksibel karena bisa lewat remote, aplikasi Bardi Smart Home, sampai Google Assistant dan Amazon Alexa. Meski begitu, bukan berarti produk ini tanpa catatan. Yang paling disayangkan adalah fitur NFC pairing yang jadi nilai jualnya justru nggak bisa gitu ya digunakan saat Pongki coba. Selain itu, remote-nya juga masih menyatu dengan kabel power. Jadi penempatannya terasa kurang rapi dan agak membatasi posisi pemasangan. Tapi kalau melihat fitur yang ditawarkan dan pengalaman pemakaiannya, secara keseluruhan menurut Pongki kekurangan tersebut masih bisa ditoleransi. Jadi kalau teman-teman tertarik, link pembeliannya udah Pongki taruh di deskripsi ya. Terakhir,
Kalau menurut teman-teman, produk ini gimana? Worth it atau masih ada smart wall light yang lebih menarik? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pical melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pical Main Game yang bahas game konsol, PMG Fames yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jadi jangan lupa pada di subscribe ya. Jadi itu dia video dari Pongki kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.